Shalom Sobat Infinity Grace Indonesia, di mana kebenaran Kristus menjadi gaya hidup Anda. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, 8 Februari, yang berjudul Tuhan Menolong Orang yang Tidak Berdaya. Mari kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat 7. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Orang-orang sering datang kepada kami untuk berkata, tolong doakan saya. Saya tidak bisa melihat jalan keluar dari kekacauan yang saya alami. Saya tahu bahwa semua ini adalah kesalahan saya. Saat ini saya bahkan tidak tahu dan tidak percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa saya. Saudaraku, jika Anda pikirkan banyak masalah kita adalah kebanyakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Tetapi saat kita berpikir bahwa kita pantas menerima hukuman, maka semua hal itu, semua tuduhan itu masuk dalam kehidupan kita. Kita tidak merasa dan merasakan bahwa yang pantas kita terima itu berkat, yang pantas kita terima itu kasih karunia dan perkenanan yang tidak layak diterima dan bantuan Tuhan yang tidak sepantasnya. Kita terintimidasi oleh pikiran kita sendiri yang berpikir bahwa ini semua kesalahan kita dan bahwa kita pantas menerima hukuman. Ketika kita berhenti berusaha untuk layak mendapatkan bantuan Tuhan, kita menemukan Tuhan lebih dari bersedia untuk menjadi juru selamat kita. Tetapi ketika kita terus mencoba menyelesaikan masalah, kita berusaha untuk menjadi penyelamat diri kita sendiri. Tuhan akan berkata, selamatkan dirimu karena aku tidak bisa membantumu ketika kamu tidak membutuhkan bantuanku. Anda mungkin berpikir, tetapi tidakkah Anda tahu bahwa Tuhan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri? Saudaraku, bertentangan dengan kepercayaan umum. Pepatah ini mengatakan bahwa Allah membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Itu semua tidak ada dan tidak tertulis di dalam Alkitab. Tuhan tidak membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Dia membantu mereka yang tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Dia membantu mereka yang memandang Dia sebagai satu-satunya sumber bantuan mereka untuk setiap permasalahan mereka, baik itu oleh karena permasalahan atau kesalahan diri dia sendiri sekalipun. Jika Anda berkata, masalah saya adalah saya lemah, Tuhan berkata, itu bukan masalah. Tuhan adalah kekuatanmu. Jika Anda berkata, Tuhan, wajahku adalah masalahnya, aku jelek. Tuhan berkata, wajahku akan bersinar di wajahmu. Saya adalah kemuliaanmu. Tuhan adalah kemuliaanmu. Jika Anda berkata, Tuhan, saya masalahnya, saya bukan siapa-siapa. Tuhan berkata, aku akan menjadikanmu seseorang. Sayangnya, banyak dari kita masih berusaha untuk membantu diri kita sendiri. Berpikir bahwa untuk hal-hal tertentu, kita tidak benar-benar membutuhkan Tuhan. Tetapi Allah berkata, tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Apakah kita benar-benar percaya hal itu? Atau apakah kita percaya bahwa tanpa Dia, kita masih dapat melakukan beberapa hal untuk membantu diri kita sendiri? Hanya ketika kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak ada apa-apa di dalam dan dari diri kita sendiri, kita dapat melakukan semua hal.
melalui Kristus yang menjadi kekuatan kita. Lalu kita akan melihat bantuan Allah yang tidak layak dan tidak pantas membebaskan kita dari setiap kejahatan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang benar-benar mengerti setiap keadaan dan kondisi kami. Dan kami juga bersandar hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu pada hari ini membawa kami kepada penyerahan diri yang sepenuhnya. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Kami menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami di dalam-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu sendiri melalui Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk kami selalu mengingat bahwa Engkau dan kebaikan kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.